AC Milan superior di Serie A musim ini. AC Milan memperpanjang rentetan tak terkalahkan mereka di ajang Serie A usai mengalahkan Bologna 3-0. Kini Rossoneri tak terkalahkan dalam 12 laga away Serie A di musim ini dengan catatan 7 kali kemenangan dan 5 kali imbang. Torehan tersebut menjadi yang terbaik sejak musim 2003-2004 silam. Sayangnya AC Milan masih terlalu sering meraih hasil imbang. Dari 23 laga, Rossoneri tercatat 8 kali hanya meraup 1 poin. AFC umumkan calon tuan rumah Piala Asia 2031. Federasi Sepak Bola Asia AFC mengumumkan 6 daftar calon tuan rumah Piala Asia 2031. Pengumuman itu disampaikan AFC pada Rabu kemarin dan Indonesia ikut serta dalam persaingan menjadi tuan rumah di Piala Asia 2031. Indonesia sendiri akan bersaing dengan 5 wakil AFC yang lain yang turut serta menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Kelimanya adalah Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, serta tuan rumah bersama yakni Kirgistan, Tajikistan, dan juga Uzbekistan. Arne Slot sebut gaya main lebih berharga daripada trofi. Manajer Liverpool yakni Arne Slot meyakini gaya main berarti lebih daripada trofi. Ia ingin permainan Liverpool menghibur para fansnya. Sebagai manajer Anda bisa juara Liga Champion, Piala FA ataupun di Piala Inggris. Tetapi hal yang besar yang bisa Anda menangi adalah Anda bisa memainkan sepak bola yang paling menyenangkan untuk ditonton, ujar dari manajer Liverpool tersebut. MU tak janji permanenkan Michael Carrick. Manchester United tidak berjanji mempertahankan Michael Carrick. Itu walau Carrick nantinya sukses membawa setan merah finish di urutan 4 besar. Michael Carrick sejauh ini memetik hasil yang cukup gemilang. Dari 3 laga awal, Carrick membawa Manchester United menang 2-0 atas Manchester City. Lalu skor sama 3-2 dalam kemenangan kontra Arsenal dan juga Fulham. Dan para mantan pemain dari Manchester United kompak bahwa Michael Carrick layak dipertahankan untuk bisa menjadi manajer tetap. Dilansir dari Tribunnya, para petinggi MU kini belum ambil langkah untuk bisa mempermanenkan Michael Carrick. Itu artinya bisa saja nanti Carrick digantikan setelah musim ini berakhir. Ruang ganti tak terkesan kecil Arbeloa bakal jadi manajer Real Madrid. Kecil kemungkinan Alvaro Arbeloa untuk bisa menjadi pelatih tetap di Real Madrid pada musim panas nanti. Sosok asal Spanyol hanya dipercaya menjadi caretaker yang bakal rampung pada musim panas. Pasca menggantikan Xabi Alonso, performa dari Arbeloa bersama tim terbilang naik turun. Ia harus menerima kenyataan pahit ketika timnya keok dari Albacete. Oleh karenanya, opsi hanya mempekerjakan mantan pemain Liverpool sebagai juru taktik interim dirasa tepat jika dibanding terus mempertahankannya di musim depan. Real Madrid tak tambah pemain di Januari. Real Madrid memutuskan untuk tidak menambah pemain di jendela bursa transfer Januari. Keputusan ini kembali menegaskan kebijakan klub yang jarang memperkuat skuad pada pertengahan musim. Menurut laporan dari Marca, Los Blancos sejak awal tahun sudah menegaskan bahwa tidak akan ada pergerakan pemain di bursa Januari. Klub menilai jumlah pemain yang ada saat ini sudah cukup untuk bisa menuntaskan musim. Real Madrid percaya bahwa kedalaman skuad saat ini cukup untuk bisa mengejar target utama musim ini. Trent Alexander-Arnold siap kembali ke Real Madrid hadapi Valencia. Trent Alexander-Arnold akan kembali bersedia untuk Real Madrid saat menghadapi Valencia pada akhir pekan ini. Bekanan asal Inggris itu sebelumnya absen panjang karena mengalami cedera hamstring. Menurut laporan dari Marca, Alexander-Arnold kini sudah siap dipertimbangkan dalam skuad menghadapi Valencia. Kembalinya sang pemain Inggris tersebut penting bagi Madrid yang tengah menghadapi masalah cedera di sektor bek kanan. Kehadirannya dapat memberikan energi tambahan bagi lini belakang sekaligus mendukung serangan. Frustasi bila Real Madrid bakal tinggalkan klub di bulan Juni. Musim ini Fran Garcia jarang mendapatkan kesempatan tampil. Ada potensi di musim panas nanti fullback asal Spanyol tersebut bakal hengkang dari Santiago Bernabeu. Sejatinya ada tawaran dari Bournemouth untuk bisa mengangkut di bursa transfer musim dingin dengan status pinjaman. Ia bahkan sudah berpamitan dengan rekan tim dan juga staf pelatih. Namun pada akhirnya Madrid mengambil keputusan membatalkan kesepakatan. Oleh karenanya sang pemain kini masih berada di Madrid dan keputusan tersebut ternyata membuatnya kecewa. Arsenal jika asa quadruple usai lolos ke final Carabao Cup.
Arsenal menjaga meraih peluang 4 trofi dalam satu musim atau quadruple setelah melangkah ke final Carabao Cup. Hasil di semifinal membuat asa mereka tetap hidup di berbagai kompetisi. Arsenal kini menunggu pemenang antara Manchester City versus Newcastle United. Diketahui di kompetisi Liga, Arsenal menempati posisi teratas klasemen Liga Premier Inggris dan langkah Arsenal juga berlanjut di ajang Liga Champions. Selain itu, Arsenal sudah mencapai putaran keempat dari ajang FA Cup. Arsenal sudah 33 tahun puasa gelar di Piala Liga Inggris. Arsenal berhasil melaju ke partai final Piala Liga Inggris di musim kali ini. The Gunners diambang memutus puasa gelar tersebut di ajang itu selama 33 tahun. Dari 8 final sebelumnya, Arsenal hanya mampu menjuarai 2 kali. Meriam London terakhir kali menjadi kampiun di tahun 1993. Singkirkan juara bertahan, The Citizen tantang Arsenal di final. Laga Manchester City versus Newcastle United pada laga kedua berlangsung di Etihad Stadium dan Manchester City menang 3-1 lewat gol dari Omar Marmoush pada menit ke-7 dan menit ke-29 serta tambahan gol dari Tijani Reinders. Sementara Newcastle membalas melalui gol dari Anthony Elanga. Hasil tersebut memastikan Manchester City lolos ke final dengan agregat 5-1. Kemenangan ini mengantarkan The Citizen menantang Arsenal yang lebih dahulu memastikan tiket ke final usai mengalahkan Chelsea. Arsenal dihantam jadwal padat usai singkirkan Chelsea. Arsenal harus bersiap menghadapi periode krusial dengan jadwal pertandingan yang sangat padat setelah mereka memastikan diri di final Carabao Cup, dan pencapaian tersebut membuat jadwal Arsenal ikut dirombak dan duel melawan Wolverhampton yang semula dijadwalkan lebih akhir kini dimajukan menjadi Rabu di tanggal 18 Februari. Perubahan ini terjadi karena benturan dengan jadwal kompetisi. Meski Arsenal sendiri tidak ambil bagian dalam babak playoff Liga Champions berkat catatan sempurna mereka di fase Liga sebelumnya. Kenan Yildiz diikat hingga tahun 2030. Juventus tampaknya tak ingin mengambil resiko sedikit pun terkait masa depan aset paling berharganya. Kenan Yildiz dilaporkan tinggal selangkah lagi menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya lebih lama di Turin. Sinyunya tua bergerak agresif untuk memagari sang bintang muda. Kesepakatan baru ini diproyeksikan bakal menahan Yildiz di Allianz Stadium hingga tahun 2030. Ada ketimbangan mencolok yang terjadi di ruang ganti milik Juventus. Meski statusnya adalah bintang muda, Yildiz dilaporkan hanya menerima bayaran sekitar 1,7 juta euro per musim. Aksi mogok main Ronaldo kini bakal berlanjut. Cristiano Ronaldo sempat mogok main untuk Al Nassr karena protes. Aksi CR7 itu disebut bakal berlanjut di laga berikutnya. Melansir dari laporan ESPN, Ronaldo dikabarkan siap mogok main untuk Al Nassr lagi. Pemain asal Portugal itu siap absen ketika berhadapan dengan Al Ittihad. Musim ini Al Hilal kembali ke jalur juara usai masih memimpin klasemen Liga Pro Saudi. Sementara Cristiano Ronaldo dan juga Al Nassr masih berada di urutan kedua dengan koleksi 46 poin. Baru setahun tinggalkan Liverpool, kini Darwin Núñez akan kembali ke Eropa. Pergerakan transfer Darwin Núñez kembali menyita perhatian publik sepak bola. Nama mantan penyerang Liverpool itu didesak masuk ke dalam radar klub besar di tengah situasi karirnya yang masih belum stabil sejak meninggalkan Liverpool. Namun kemana arah langkah berikutnya sang striker masih menjadi tanda tanya. Situasi terkini muncul kabar menyebutkan bahwa klub Turki yakni Fenerbahce telah mencapai kesepakatan awal terkait transfer dari Núñez tersebut. Padahal pemain asal Uruguay itu baru saja satu musim membela Al Hilal di Liga Arab Saudi. Kesepakatan ini muncul setelah Al Hilal mendatangkan Karim Benzema dari Al Ittihad yang membuat persaingan di lini depan semakin ketat. Rencana dari New Old Boys bawa pulang Lionel Messi tahun depan. New Old Boys berencana membawa pulang Lionel Messi di tahun depan. Itu bertepatan dengan periode transisi dari Major League Soccer. Kami sedang berupaya agar Leo main bersama New Old Boys pada paruh pertama 2027, ujar dari wakil presiden klub yakni Juan Manuel Medina. Medina juga menegaskan bahwa belum ada kesepakatan finalisasi, tetapi ide tersebut telah dimulai tahun 2024. Messi sendiri masih terikat kontrak dengan Inter Miami hingga tahun 2028.
Benzema sebut Al Hilal adalah Real Madridnya Asia. Karim Benzema buka suara untuk pertama kalinya sejak meninggalkan Al Ittihad dan bergabung dengan Al Hilal di Januari ini. Striker asal Prancis itu memuji klub barunya habis-habisan. Mirip dengan Real Madrid di Asia, semuanya bagus. Para penggemarnya bagus, mereka bermain bagus. Mereka memiliki pemain-pemain bagus, mereka memiliki mentalitas yang bagus, ujar dari penyerang asal Prancis tersebut. Belum puas dengan Benzema, Al Hilal intip peluang datangkan Vinicius. Al Hilal belum puas untuk bisa mengumpulkan bintang usai mendatangkan Karim Benzema. Mereka berkeinginan untuk bisa mendatangkan Vinicius Junior jika Real Madrid melepas dirinya. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Al Hilal yakni Estefa Calzada. Meski begitu, Calzada menegaskan belum ada langkah nyata dari klub untuk bisa mendatangkan Vinicius. Kontrak Vini sendiri di Santiago Bernabeu masih tersisa hingga tahun 2027. Goodbye, Pep Guardiola akan tinggalkan Manchester City. Manajemen dari Manchester City telah menyusun daftar 3 kandidat yang siap menggantikan Pep Guardiola sebagai pelatih kepala di musim depan. Kontrak dari Guardiola dengan Manchester City tersisa 18 bulan. Namun spekulasi menunjukkan bahwa manajer asal Spanyol tersebut kemungkinan akan meninggalkan Etihad Stadium di akhir musim nanti. Manchester City sedang mempertimbangkan nama 3 kandidat peluang untuk bisa menggantikan Guardiola. Yang paling menonjol adalah Enzo Maresca. Mantan manajer dari Chelsea ini sebelumnya bekerja di City Football Group sebagai pelatih akademi dan asisten dari Guardiola.